Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du walhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa bermuajah lagi walaupun lewat online teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak video ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan lancar puasanya. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 poin perhatian ulama terhadap kritik matan. Memang ada beberapa tuduhan terhadap ulama hadis bahwasanya mereka hanya fokus kepada kritik sanad. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin yang akan kita jelaskan bahwasanya ulama hadis kita tidak hanya fokus terhadap sanad hadis, tetapi juga fokus terhadap matan hadis. Sebelum kita bahas 4 poin tersebut, pertama kita harus ketahui bahwasanya memang sebuah hadis itu terdiri dari sanad dan matan. Dan keduanya antara sanad dan matan ini sama-sama diberikan perhatian oleh ulama hadis kita. Kita mendengar bahwasanya dalam perkataan Ibnu Sirin, al-isnad minad-din gitu kan. Isnad itu termasuk dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kalian. Jadi penting ya, sanad dalam Islam itu penting ya. Memang kita harus akui ya, sanad dan matan hadis, ulama hadis memberikan porsi yang sama, baik kepada sanad hadis dan juga matan hadis. Ulama tidak membedakan keduanya, artinya misalkan lebih fokus kepada sanad hadisnya, kemudian matannya ditinggal, tidak. Mereka memang terlihat memperhatikan hadis memang sesuai kadar keilmuannya. Ada yang kemudian salah satu tokoh lebih fokus kepada sanadnya, tapi tokoh yang lain fokus terhadap matan hadis. Artinya apa? Sama-sama diberi perhatian yang sama. Tidak kemudian semua tokoh ulama muhaddis kita hanya fokus kepada sanad dan kurang perhatian kepada matan hadis. Maka ini tidak benar ya. Tuduhan seperti ini tidak benar. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah bahwasanya ulama kita perhatian terhadap kritik matan adalah bahwasanya sejak zaman sahabat mereka adalah orang yang memberikan pondasi dalam kritik matan hadis. Kita lihat seperti yang sudah kita bahas kemarin, bagaimana mereka para sahabat Nabi itu kemudian begitu ketat dalam matan hadis, dalam menerima matan hadis. Mereka melakukan proses tabayyun sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika ada seorang sahabat yaitu Abu Musa al-Ash'ari datang kepada beliau. Kemudian terjadilah cerita bahwasanya Abu Musa kemudian tidak jadi berziarah, tidak jadi masuk rumah Umar ibn al-Khattab dan kemudian meminta Abu Musa al-Ash'ari untuk mencarikan saksi kenapa kemudian dia setelah mengetuk pintu 3 kali, setelah minta izin 3 kali, tidak dibukakan pintu, kemudian dia pergi. Itu kan berarti sahabat menjadi peletak pondasi dalam kritik matan hadis ini. Dan juga bagaimana mereka sering kemudian menggunakan metode mu'aradhah, yaitu membandingkan matan hadis dengan kaidah yang ada dalam agama dan dalam Al-Quran. Misalkan satu kisah yang baru yaitu kisah Umar bin Khattab juga dengan seorang perempuan bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais mengatakan bahwasanya orang yang sudah ditalak maka dia harus keluar dari rumah suaminya. Dan ini dibantah oleh Sayyidina Utsman, apakah kamu tidak membaca Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan begini, apakah kamu tidak pernah membaca dalam Al-Quran ayat Al-Quran yang berbunyi la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu keluar
Janganlah kamu keluar dari rumah-rumah janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Dan janganlah mereka keluar kecuali mereka telah melakukan sebuah kekejian yang sangat nyata. Artinya apa? Orang yang ditalak suaminya itu masih talak satu ya, masih berhak atas nafkah, rumah dan juga nafkah nafkah, seperti makan dan minum. Walaupun sudah tidak berhubungan badan ya, karena sudah ditalak. Tapi tidak lantas kemudian ketika talak, perempuan itu diusir, tidak. Maka dia masih mendapatkan perlindungan dari suaminya, dari mantan suaminya itu di rumahnya. Karena pada talak satu ini masih boleh dirujuk kapanpun. Ketika dia dirujuk, maka sudah menjadi suami istri lagi dengan tanpa akad yang baru. Artinya teman-teman salah kaprah misalkan kalau di Indonesia ada orang ditalak kemudian diusir dari rumah. Ini bahaya. Makanya kalau terjadi talak hendaknya suami istri itu tetap berada di rumah yang sama walaupun di kamar yang berbeda begitu ya. Mungkin Allah masih menghendaki kebaikan, akhirnya suaminya merujuk, masih bisa merujuk. Dan ketika berada dalam rumah itu si suami tetap memberikan nafkah yaitu makan dan minum dan juga boleh tinggal di rumah itu ya. Hingga sampai berakhir iddahnya baru kalau memang sudah tidak mungkin bersatu lagi, mungkin baru keluar dari rumah itu setelah habis masa iddahnya. Nah, jadi begitu ya. Itu dibantah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi sahabat yang pertama berarti sahabat menjadi peletak pondasi dalam kritik matan hadis ini. Yang kedua, pada masa tabi'in ketika kaidah-kaidah tentang ilmu kritik hadis ini sudah mulai terbukukan, mulai kemudian tambah jelas, sehingga ada dua istilah, yaitu ada istilah adalah, orang yang mempunyai sifat adalah, tetapi juga ada istilah dobit, adalah dobit itu kuat hafalannya. Orang yang punya sifat adalah, tidak pernah berbohong, orangnya amanah, Islamnya bagus, tetapi dia tidak dobit, dia sering lupa, yang berimplikasi terhadap matan yang dia riwayatkan, itu tidak diterima periwayatannya. Itu sudah ada mulai zaman tabi'in. Jadi bukan hanya orang tersebut tidak ada masalah dari segi adalahnya, dari sifat adalahnya. Adalah itu kan dari sisi amanahnya, dari sisi agamanya, bukan seorang penganut bid'ah misalkan. Tapi itu tidak cukup, dia harus juga cerdas dari sisi hafalannya. Walaupun dia tidak masalah, rajin sholat, orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sering lupa, itu juga tidak diterima. Artinya di sini ulama sudah mempunyai batasan kaidah bahkan sejak masa tabi'in, bahwasanya yang diterima periwayatannya bukan hanya orang yang adil saja, tetapi dia harus dhabit, harus kuat hafalannya, karena kalau tidak dhabit berimplikasi terhadap matan hadis yang dia riwayatkan. Sehingga nanti kalau orang sudah memenuhi sifat adalah dan sifat dhabit ini, maka itulah yang kemudian nanti dalam istilah muhaddis disebut dengan thiqah, orang yang terpercaya. Baik, itu yang nomor dua. Jadi pada masa tabi'in sudah dijelaskan bahwasanya bukan hanya sifat adalah yang menentukan seseorang itu bisa diambil hadisnya, tapi juga harus dhabit, tidak boleh dia salah dalam meriwayatkan hadis itu. Kemudian yang ketiga, para sahabat dan para muhaddis itu sangat ketat dalam riwayah bil makna. Riwayah bil makna itu bagaimana? Meriwayatkan hadis tidak sesuai dengan teksnya, tetapi dia menyampaikannya sesuai dengan maknanya, yang penting tidak keluar dari isinya. Tapi walaupun ini diperbolehkan dengan pensyaratan yang sangat ketat. Tidak semua orang boleh meriwayatkan hadis dengan riwayah bil makna. Sangat ketat sekali, tidak mudah begitu ya untuk menjadi orang yang boleh meriwayatkan hadis dengan riwayah bil makna. Itu sangat ketat, itu sudah terjadi sejak zaman sahabat dan sejak zaman habis. Sejak zaman para muhaddis kita. Kenapa? Untuk menjaga kualitas daripada
hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana seorang muhaddis itu menyampaikan hadis persis sebagaimana yang dia dengar dari gurunya, tidak ditambah, tidak dikurangi, atau tidak dirubah daripada kata-katanya. Jadi begitu ya. Sangat ketat dalam riwayah bil ma'na. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita lihat teman-teman. Dalam syarat hadis sahih itu tidak ada syad dan tidak ada illat. Kita lihat, tidak ada syad, tidak ada kejanggalan, tidak ada illat, tidak ada penyakit. Tapi syad dan illat ini dalam hadis sahih bukan hanya pada sanad. Syad dan illat juga bisa terjadi pada matan. Artinya apa? Ulama sudah memberikan porsi yang sama, baik kepada sanad hadis ataupun matan hadis. Bukan terjadi kejanggalan hanya pada sanad hadis, tetapi terjadi kejanggalan juga pada matan hadis. Bukan terjadi illat, sesuatu yang samar ini, penyakit yang samar yang mencederai kesahihan hadis ini pada sanadnya, juga pada matannya. Artinya keduanya mendapatkan porsi yang sama. Nah, maka kalau kita sudah tahu empat hal ini, kita tahu bahwasanya para muhaddis kita sangat memperhatikan kritik matan dan juga kritik sanad hadis. Artinya mempunyai porsi yang sama. Tidak ada kemudian lebih fokus kepada kritik sanad dan meninggalkan kritik matan. Sudah kita jelaskan tadi. Maka kita ulangi lagi. Kesimpulannya pada penjelasan kita kali ini adalah nomor pertama, empat hal yang menjadi bukti bahwasanya muhaddis kita memperhatikan kritik matan. Nomor satu diantaranya adalah sejak masa sahabat mereka sudah membuat pondasi tentang kritik matan hadis dengan cara mu'aradhah atau membandingkan sebuah matan hadis dengan kaidah dalam agama ataupun dalam Al-Quran. Itu sudah terjadi di masa sahabat. Kemudian yang kedua, pada masa tabi'in ketika berkembang ilmu kritik hadis ini, orang yang kemudian tidak dhobit tidak dianggap sebagai orang yang bisa diambil hadisnya. Tidak cukup dia mempunyai sifat adalah, tapi harus mempunyai sifat dhobit. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, para sahabat dan para muhaddis kita sangat ketat dalam periwayatan bil makna, yang artinya menjaga bagaimana seorang mendapatkan hadis itu sesuai yang dia sampaikan seperti yang dia terima dari gurunya. Itu yang nomor tiga. Yang nomor empat, dalam syarat hadis sahih kita lihat dalam syarat tidak ada syad dan illat. Syad dan illat itu bukan hanya dalam sanad hadis tetapi juga dalam matan hadis. Sehingga dengan empat hal ini, maka kita tahu bahwasanya ulama hadis kita sama-sama memperhatikan baik itu kritik sanad ataupun kritik matan hadis. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.